Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Purnomo, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5, mata kuliah Pembelajaran IPA MI, Fakultas Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus air atau siklus hidrologi kelas 5 semester 2. Baiklah, apakah Anda tahu apa itu siklus air atau siklus hidrologi? Baiklah, siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer kembali ke bumi, kembali lagi ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus air atau siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Air berevaporasi kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju, hujan es dan salju, hujan gerimis atau kabut. Proses dalam siklus meliputi evaporasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, runoff, dan infiltrasi. Yang pertama, evaporasi. Air-air yang tertampung di badan air seperti danau, sungai, laut, sawah, bendungan, dan waduk berubah menjadi uap air karena adanya panas matahari. Yang kedua, kondensasi. Uap air naik hingga mencapai suatu titik tertinggi tertentu, berubah menjadi partikel-partikel es berukuran sangat kecil melalui proses kondensasi. Yang ketiga, adveksi. Adveksi adalah proses perpindahan awan dari satu titik ke titik lain dalam satu horizontal akibat arus angin atau perbedaan tekanan udara. Yang keempat, presipitasi. Proses presipitasi adalah proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada proses inilah hujan terjadi. Butiran-butiran air jatuh dan membasahi permukaan bumi. Yang kelima, runoff. Runoff atau limpasan adalah suatu proses pergerakan air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah di permukaan bumi. Yang keenam, infiltrasi. Sebagian kecil di antaranya akan bergerak ke dalam pori-pori tanah, merembes dan terakumulasi menjadi air tanah. Macam-macam siklus air atau siklus hidrologi. Yang pertama, siklus pendek. Pada siklus pendek, air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari, terjadinya kondensasi dan pembentukan awan, turun hujan di permukaan laut. Yang kedua, siklus air sedang. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari, terjadinya evaporasi, uap bergerak oleh tiupan angin ke darat, pembentukan awan, turun hujan di permukaan daratan, air mengalir di sungai menuju laut kembali. Yang ketiga, siklus air panjang. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Uap air mengalami sublimasi, pembentukan awan yang mengandung kristal es. Awan bergerak oleh tiupan angin ke darat, pembentukan awan, turun salju, pembentukan gletser, gletser mencair membentuk aliran sungai, air mengalir di sungai menuju daratan dan kemudian kembali ke laut. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang siklus air atau siklus hidrologi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.